Waktu 30 sampai 45 menit ya kepada Ibu untuk menyampaikan materi dan pengalamannya. Waktu dan tempatnya kami persilakan Ibu. Selamat sore semua. Saya langsung kepada topiknya. Hidup Ya, anak-anak di monggo Ibu. panti. Hidup anak-anak di panti dalam keluarga besar yayasan itu sudah pasti lain dengan anak-anak yang diadopsi dalam keluarga yang normal. Cara mereka butuh perhatian, cinta kasih, dan pendidikan juga sangat berbeda. Mungkin banyak orang melihat bahwa di panti asuhan itu jauh lebih mudah karena ikatan batin itu mungkin juga kurang. Tetapi sebenarnya ada kesamaan-kesamaan tingkat kesulitan yang sama. Saya sebagai seorang ibu tunggal yang saya katakan selalu dengan anak banyak yang lahir dan saya kandung dari batin saya akan membicarakan pengalaman-pengalaman, lalu apa yang saya ambil tindakan-tindakan selama saya mengurus di panti ini. Sebagai orang tua, satu hal, ini menurut pengalaman pribadi dan menurut pendapat saya pribadi, saya tidak tahu orang lain bagaimana, seorang anak itu berhak untuk tahu asal-usulnya, berhak untuk tahu siapa orang tuanya. Dan kalau kita menganggap anak-anak itu adalah berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kita, maka kita pun mempunyai kewajiban untuk membantu mereka mencari latar belakang mereka, lalu mendampingi bagaimana mereka menerima kenyataan bahwa mereka harus hidup, harus dibesarkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan mereka. Ini tidak selamanya mudah. Saya sendiri mengalami terutama dengan anak-anak yang seangkatan. Biasanya problem mereka bukan dengan sesama yang lebih besar atau lebih kecil, tapi yang seangkatan. Terutama kalau misalnya ada di angkatan itu misalnya 3 anak. Nah, yang satu ini pandai, selalu juara, yang satu ini tidak pandai, kalau pas-pasan aja masih mending. Tapi yang lebih parah lagi, kalau misalnya nilainya selalu jelek, dipanggil guru selalu, dan ini membuat mereka menjadi makin lama makin terpuruk. Kita sebagai orang tua harus mencari jalan bagaimana mereka merasa tetap diterima. Karena di awal kehidupan mereka, kita harus sadar bahwa mereka itu anak-anak yang ditolak. Bagaimana mereka itu sekarang bisa diterima, merasa dikasihi, merasa bahwa mereka berhak bukan hanya untuk dikasihi, tapi juga untuk mengasihi. Ya. Kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan dalam masyarakat ini bahwa orang itu lebih cenderung untuk menghakimi. Latar belakang kamu gimana sih? Jelas atau tidak? Kamu anak siapa? Bapak kamu namanya siapa? Masa kamu nggak tahu nama orang tuamu? Nah, hal-hal begini yang harus kita antisipasi jika kita menganggap mereka betul anak kami, anak kita. Ya, ini sering sekali saya alami. Dan juga kenapa anak-anak ini berhak untuk tahu, berhak untuk mencari, karena kalau tidak, mereka akan tetap hidup dengan trauma saya dibuang. Ini saya bicara tentang panti asuhan. Saya tidak tahu kalau orang tua adopsi itu akan memberitahu anaknya atau tidak. Ya, tapi di saya ada beberapa anak yang memakai nama saya karena kami benar-benar tidak tahu. Bahkan ada yang diberikan oleh polisi kepada saya. Jadi itu memakai nama saya, tetapi tetap
Saya mengatakan pada mereka, kalau kamu mau mencari, ayo kita bersama-sama. Saya membantu. Ya. Yang sangat mengharukan dan merupakan satu pengalaman yang luar biasa bagi saya adalah seorang anak pernah menulis surat kepada saya dan mengatakan pada saya, Ibu, saya berterima kasih, Ibu membesarkan saya. Lalu ada kata-kata, di hari ulang tahun yang spesial ini, waktu itu dia berusia 17, saya minta Ibu tidak lagi mengatakan kepada saya harus mencari ibu kandung saya harus mencintainya. Karena setiap kali Ibu mengatakan demikian, saya merasa Ibu menolak saya. Lalu saya katakan kepada dia, saya peluk, saya bilang, mulai detik ini, Ibu tidak akan lagi bicara tentang itu. Tetapi jika kamu satu saat ingin mencari orang tuamu, maka saya akan sungguh-sungguh membantu kamu. Mengadopsi atau menganggap anak itu adalah anak kandung kita, berarti kita juga harus menerima dia atau mereka seperti apa adanya. Dan ini saya rasakan adalah yang tersulit. Apalagi kalau saya tahu siapa orang tuanya. Tetapi saya juga yakin ini secara spiritual, saya mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi itu suatu kebetulan. Itu juga saya katakan kepada anak-anak. Saya tidak pernah merebut kalian dari orang tua kalian. Ini bukan kesalahan kalian bahwa kalian tinggal di suatu panti asuhan. Tapi juga bukan kesalahan saya. Apakah itu kesalahan orang tua? Itu juga tanda tanya. Karena saya rasa banyak ibu, dan saya menyaksikan sendiri, banyak sekali ibu-ibu muda yang dengan terpaksa, dengan air mata, menyerahkan bayinya kepada kami, ya, dan berjanji suatu saat akan mengambil kembali. Itulah yang membuat saya memutuskan tidak ada yang diadopsi dari panti ini. Dan itu diketahui oleh pemerintah, oleh Dinsos. Waktu pertama kali kami mulai menampung anak-anak, Dinsos itu menanyakan anak-anaknya mau diadopsi atau tidak. Dan kami memang mengatakan tidak. Sehingga anak-anak yang di kami, ibunya, orang tuanya tahu ada di kami, satu saat kapanpun mereka mau mengambil kembali dan si anak mau, itu silahkan. Ya, kecuali yang kami pasti tahu tidak akan diambil kembali itu adalah anak-anak yang incest. Juga anak-anak yang gagal aborsi. Itu pasti orang tuanya tidak akan mengambil kembali. Ya, apalagi kalau dia cacat. Saya akan mengambil, memberikan contoh beberapa pengalaman saya. Saya mempunyai seorang anak yang ya sekarang usianya sudah 29 tahun. Ya. Ketika dia datang, diserahkan kepada saya oleh satu rumah sakit bersalin, keadaannya sangat parah. Ya. Mukanya tidak memiliki langit-langit mulut, tidak punya uterus, double handicap. Saya waktu itu merasa saya tidak sanggup. Tetapi semakin hari ada kedekatan tersendiri dengan anak itu. Sekarang dalam usianya 29, dia itu banyak membantu walaupun harus selalu diawasi. Dan mujizat di atas mujizat adalah dia bisa makan normal walaupun tidak mempunyai langit-langit mulut. Saya berusaha untuk mengoperasikannya di satu rumah sakit besar, tetapi dokter akhirnya menyerah karena tidak mempan dengan anestesi. Dan pada saat itulah saya juga baru diberitahu bahwa dia tidak mempunyai uterus. Secara luar dia itu seorang wanita. Tetapi anak ini benar-benar akhirnya merupakan berkat bagi saya dan bagi keluarga kami.
dia itu adalah timbangan. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi di saat saya lagi susah, di saat saya lagi tidak senang, dia akan mendekati saya tanpa suara, ya, tanpa bisa berkata-kata, seakan-akan mengatakan, "Ibu, saya ada di sini." Dan dia merupakan sungguh-sungguh penghibur saya. Karena itu saya juga berusaha melindunginya. Dan tentu saja ini sering sekali menimbulkan kecemburuan sosial bagi anak-anak yang lain, bagi anak-anak yang normal. Maka anak ini sering digoda, dia pun juga sering melakukan hal-hal yang mengganggu. Misalnya menggunting orang punya pekerjaan tangan, dengan mau membantu tapi yang namanya terbelakang, dia melakukan hal-hal yang salah. Lalu saya juga mempunyai seorang anak laki-laki, juga cacat. Dia diserahkan sama saya waktu umur 10 hari. Ibunya digiring oleh beberapa guru ke saya, karena ditemukan katanya dia lagi menyiksa atau gimana, dibawalah ke saya si anak ini. Umur 10 hari. Ibunya mengatakan pada saya, "Bu, terserahlah ibu mau berbuat apa dengan anak ini. Uang saya sudah habis untuk menggugurkan." Ketika semuanya sudah pulang, saya melihat anak ini penuh dengan biru-biru, ya. Mukanya juga seperti monster, jari telunjuknya itu buntung. Ya. Saya melarikan ke rumah sakit karena dia dehidrasi, lalu operasi demi operasi harus dijalaninya, operasi otak, ya meniokel juga. Anak ini sekarang memang tidak pandai, tapi dia kuliah. Ya, dengan bantuan banyak orang, dia akan memasuki semester 5, dia pandai fotografi. Di usia-usia kecil sampai remaja, SMP, dia beberapa kali tampil dengan balet, menjuarai balet dengan baik. Ya. Dan ini saya merasakan suatu mujizat. Saya sekarang dia menekuni bidang fotografi, kuliah broadcasting. Saya tidak bilang bahwa anak ini tidak sulit. Banyak kesulitan-kesulitan. Terutama entah mengapa dia tiba-tiba orang yang membawa dia dan memberitahu, kami tahu, jadi ibunya itu akhirnya mempunyai anak lagi, dan di atas dia juga anak, dan dia mulai bertanya, kenapa hanya saya yang diaborsi? Kenapa yang lain tidak? Dan anak seperti ini menjadi anak yang sangat spesial bagi saya. Dan itu saya harus berhati-hati supaya yang lain juga tidak cemburu. Kecemburuan itu kadang tidak bisa dihindari. Dan saya selalu mengatakan pada anak-anak saya, ibu ini juga seperti ibu-ibu yang lain. Ibu tidak sempurna. Ibu berusaha adil terhadap kalian. Tapi kalau kalian menyalahkan bahwa ibu ini tidak adil, ya, kalian itu iri, problemnya ada di kalian. Kalau kalian itu baik, kalian manis, kalian berusaha baik di sekolah, pasti juga akan menimbulkan rasa simpati, bukan hanya dari saya, tapi dari para pengurus, dari para pengasuh. Ya. Ini problem-problem yang saya hadapi dari dalam. Kalau dari luar, itu banyak orang yang mengatakan, ini satu panti asuhan. Ya. Kenapa sih harus les balet? Kenapa sih harus les piano? Kenapa harus ada les renang? Kenapa harus dilombakan? Semuanya makan uang. Uangnya bisa dipakai untuk menampung lebih banyak anak. Ini kritik-kritik yang saya terima. Dan saya mengatakan, ini cara saya. Cara saya untuk membuktikan kepada dunia, kepada masyarakat, bahwa setiap anak berhak untuk dicintai dan untuk mencintai. Dari keluarga yang normal saja, sudah sulit untuk mencari pekerjaan.
apalagi dari panti asuhan. Apa jadinya kalau mereka tidak mempunyai nilai lebih? Paling tidak mereka bisa menunjukkan lah bahwa mereka di sekolah nggak punya orang tua, tapi mereka punya bakat. Mereka bisa main musik, mereka bisa balet. Yang mungkin anak-anak lain dalam keluarga yang normal tidak bisa. Hal lain yang kami lakukan adalah di saat hari-hari besar seperti Natal, Tahun Baru, Lebaran, itu saya selalu mengizinkan anak-anak membawa teman untuk bermalam, mereka-mereka yang tidak bisa merayakan hari raya itu. Supaya mereka juga tahu bahwa orang mengatakan anak-anak panti adalah anak-anak yang kurang beruntung, image itu harus dihilangkan. Anak-anak dari keluarga besar kami, biasanya kalau ditanya, berasal dari mana? Anak siapa? Mereka akan mengatakan anak Ibu Rosa dari keluarga Abbas. Ya. Image panti itu sudah sepertinya mereka itu terbuang. Dan saya selalu bilang, kalian bukan anak yatim piatu. Kalian masih mempunyai ibu. Saya akan berjuang kalau kalian disakiti, kalian tidak bersalah, saya akan berjuang untuk membela kalian. Kalau kalian bersalah, saya juga akan berjuang untuk datang misalnya ke sekolah untuk membantu memberikan hukuman yang setimpal, nasihat-nasihat yang setimpal agar kalian tidak lagi mengulangi kesalahan kalian. Dan sampai sekarang rasa iri hati, saling menjatuhkan itu tetap ada. Tapi saya bangga dengan keluarga Abbas. Karena rasa iri, rasa menjatuhkan itu masih jauh-jauh lebih kecil dari rasa persaudaraan di antara mereka. Saya Katolik dan memang yayasan saya berimankan iman Katolik. Tapi yang kami beri, yang kami bukakan pintu, bukan hanya orang Katolik. Juga para wanita tunawisma, itu berbagai macam agama. Hanya kalau anak-anak yang dari bayi datang sama saya, ya, dari agama yang lain, lalu orang tuanya tiba-tiba menghilang selama 2 tahun atau 3 tahun, maka anak itu akan ikut agama saya. Agama yayasan. Mengapa? Saya jelaskan benar-benar kepada mereka. Ibu yang baik, yang paling berharga, yang dapat diberikan kepada anaknya adalah ASI. Ibu tidak bisa memberikan kalian ASI. Yang ibu berikan yang terbaik adalah iman ibu. Tetapi jika dengan berjalannya waktu, kalian sudah dewasa, kalian merasa agama lain itu lebih cocok untuk kalian, silahkan. Kalian tidak akan menyakiti hati ibu. Ibu sudah memberikan yang ibu rasa terbaik. Dan kalau pilihan kalian adalah ke agama lain, lalu terus melanjut ke jenjang pernikahan, ibu pun akan datang. Dan ibu akan tetap menjadi ibu kalian. Tidak ada mantan anak bagi ibu. Bahwa kalian merasa iri, kalian merasa dibedakan, ya, suatu saat saya yakin, seyakin-yakinnya, mereka juga akan mempunyai anak sendiri. Dan di saat itulah mereka akan mengerti, mengapa saya memperlakukan si A, si B, dan si C lebih daripada yang lain. Ya, bukan dalam hal materi, tapi dalam hal perhatian. Saya berharap setiap orang tua yang mengadopsi anak itu sungguh bisa memperlakukan anaknya sebagai anak kandung, sebagai karunia luar biasa dari Tuhan, ya, karena tidak semua orang
itu dipilih untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak. Dan kalau Khalil Gibran mengatakan, anakmu bukanlah anakmu, saya akan mengatakan, anakku adalah tetap anakku, sampai kapanpun. Mereka boleh kurang ajar. Mereka boleh meninggalkan tempat ini. Tapi tetap, suatu saat saya yakin Tuhan akan mendampingi mereka dan akan memberi pengertian pada mereka. Ini bukan perbuatan dari kita-kita. Dan satu saat mereka akan mengerti mengapa kasih sayang itu walaupun dikatakan sama, tetapi tetap ada perbedaan. Saya sendiri yakin dan mengakui, saya tidak akan mengatakan kalian semua sama untuk ibu. Tidak. Karena saya bukan Tuhan, saya juga bukan orang suci. Jadi bagi saya, ya ini adalah satu panggilan hidup. Tuhan memberikan anak-anak pada saya secara instan, dan dia juga akan mendampingi saya untuk mendidik anak-anak ini. Biasanya problem yang sungguh akan dihadapi itu menjelang SMA, lalu perguruan tinggi. Kenapa? Karena selama masih di TK, SD, SMP, mereka masih satu sekolah. Mereka masih merasakan nasib yang sama. Tapi begitu mereka masuk SMA, kita mulai. Ada yang masuk Budi Mulia, ada yang masuk Marsudirini, ada yang sudah lain. Mereka mulai merasa sendiri. Ada yang hanya berdua di sekolah itu, ada yang hanya sendiri. Masuk perguruan tinggi, lebih parah lagi. Nah, disitulah biasanya mereka mulai mengalami kesulitan-kesulitan. Dan dalam kesulitan-kesulitan itu, mereka juga pasti mencari kambing hitam. Kambing hitamnya adalah orang tua mereka. Kenapa buang mereka ke panti? Dan juga orang-orang yang ada di panti. Si pengasuh ini begini, ibu begini. Makanya saya jadi begini. Jadi, menerima anak-anak yang bukan kita lahirkan sendiri, saya rasa kita lahirkan sendiri juga demikian, adalah selalu membukakan pintu maaf. Karena tidak ada satu orang pun saya rasa yang mengharapkan anaknya itu gagal. Sebagaimana nakalnya anak itu, sebagaimana nakalnya kelakuannya, tidak baiknya, tetap kita berharap anak itu akan berhasil, anak itu akan mandiri. Saya rasa semuanya juga setuju dengan pendapat saya ini. Lalu, kenapa saya mengatakan bahwa mereka harus atau wajib untuk mencari orang tua mereka? Karena tidak semua orang tua yang mengadopsikan anak atau yang menitipkan anaknya di panti asuhan itu atas kehendak sendiri. Kadang mereka ditekan oleh situasi ekonomi, orang tua yang justru berpendidikan dari keluarga terpandang malu mempunyai seorang anak gadis yang hamil di luar nikah. Maka lebih baik disingkirkanlah anak itu. Kita tidak pernah tahu bagaimana sakitnya rasa ibu ini dalam menyerahkan anaknya. Setiap kali anak saya itu ulang tahun, tiup lilin bersama, atau berprestasi, juara balet, juara renang, juara ini dan itu, saya selalu merasa saya ini beruntung. Saya punya anak instan. Dan saya yakin, kalau ibu mereka melihat hal ini, mengalami hal ini, maka mereka juga akan berkata,
Tuhan, andai kata dapat, saya ingin memasukkan anak itu ke dalam kandungan saya lagi, melahirkannya kembali. Dan ini pasti sangat menyakitkan. Saya tidak tahu berapa orang tua yang dari jauh memantau keberadaan anaknya di sini. Manusia itu tidak pernah sempurna. Saya pun tidak pernah. Ini yang saya katakan adalah tanggapan-tanggapan dari saya. Saya pernah mempunyai seorang anak yang saya tahu ibunya sangat mencintai dia. Lalu ibunya ini saya kirim satu pekerjaan juga, suatu panti asuhan di tempat yang lain. Dan dia ingin membawa anak. Lalu anaknya ini saya serahkan kembali. Ya, karena saya yakin ibu ini orang berpendidikan, baik, dan sangat mencintai anak. Tapi hubungan baik antara anak dan ibunya ini sangat amat sangat sulit. Ya. Sampai suatu saat ketika anak ini mau menikah itu di kota lain, saya bawa untuk liburan ke saya. Dan dia mengatakan pada saya, dia tidak pernah melupakan ketika saya mendorongnya untuk mengikuti mamahnya. Dia merasa bahwa saya menolak dia. Mungkin karena dia nakal atau apa. Hal-hal yang kayak gini menjadi pelajaran, menjadi catatan bagi saya. Mengembalikan seorang anak kepada orang tuanya itu baik, tapi kita butuh persiapan. Karena sebenarnya, sesungguhnya, tidak ada yang lebih baik daripada orang tua kandung sendiri. Saya seringkali berkata pada anak-anak, kalian tahu ibu mencintai kalian. Tetapi, ya, ibu ini hanyalah margarin. Butternya, mentega aslinya, itu adalah tetap ibu kandung kalian. Jadi, selama masih ada kesempatan, cari ibu kandung kalian. Walaupun ini boleh dibilang jarang terjadi. Saya punya anak, yang sekarang juga sudah punya anak, betul-betul anak kesayangan saya, walaupun juga bandel, walaupun juga pernah membuat masalah, dia sekarang boleh dibilang dalam tanda kutip sukses. Menikah, istrinya juga baik luar biasa dan mempunyai anak. Ikatan batin di antara saya dan dia sangat juga dekat, sangat dekat. Ya. Anak ini sampai detik ini belum mau mencari orang tuanya. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya yakin dengan bertambahnya usia, suatu saat dia akan juga ya ingin tahu latar belakangnya. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak, jangan sampai terlambat. Jangan sampai kalian mempunyai keinginan untuk mencari, ternyata orang tua kalian sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan. Yang terpenting adalah memaafkan orang tua kalian. Karena tidak semua orang tua asal membuang. Mungkin mereka justru menginginkan yang terbaik bagi anak, maka menitipkan. Dalam hal ini, saya sekali lagi hanya bicara melalui pengalaman-pengalaman saya. Banyak contoh-contoh dalam panti asuhan ini, dalam keluarga besar Abbas ini. Dan saya merasa beruntung bahwa saya ini tidak menikah, tidak mempunyai anak kandung. Andai kata saya mempunyai anak kandung, pasti saya akan lebih mementingkan anak kandung saya. Dan adalah tidak adil kalau saya lebih mengurus anak-anak yang diserahkan, yang dititipkan pada saya, daripada mengurus suami. Saya seringkali mendengarkan keluhan-keluhan dari teman, kenalan, bahkan dari donatur-donatur tentang perkawinan mereka atau tentang kehidupan
lain seperti membiara. Dan saya mengatakan, terima kasih Tuhan bahwa saya tidak harus mengurus suami dan saya tidak terikat oleh kaul-kaul yang harus begini begitu, sehingga rasa memiliki itu juga jauh lebih besar. Satu hal yang kita juga harus ingat dalam membesarkan anak-anak adalah membebaskan mereka suatu saat memilih jalan hidup mereka. Saya mengatakan hal ini karena ada hal-hal yang dulu saya itu merasa kenapa harus begini. Kita berhak membantu, tetapi juga akhirnya harus menerima kenyataan. Salah satunya adalah bagaimana kalau anak yang kita ambil, kita cintai, kita beri ilmu, dan kita tahu dia berbakat. Tetapi, misalnya LGBT, lesbi, homo, bagaimana kita menerimanya? Apakah kita harus mengatakan, dasar kamu turunan begitu, kamu bukan anak saya? Saya bicara, sekali lagi, berdasarkan pengalaman. Pernah seorang gadis yang hamil di luar nikah dititipkan pada saya. Dan dia benar-benar hancur karena selain daripada dia dikhianati oleh laki-laki yang menghamili dia, tetapi orang tuanya juga mengatakan, kamu sebenarnya bukan anak kami. Kamu tidak tahu terima kasih. Makanya kamu melakukan hal ini. Kami sudah keluar uang banyak, kami membiayai kamu. Dan anak ini tidak pernah lagi bisa menemukan jalan hidup yang benar. Dan ini sungguh sesuatu yang sangat tragis. Dari pihak saya sendiri, saya rasa seperti yang Bu Nilam bilang, secepatnya lah anak itu tahu. Kalau kita memberikan cinta kasih, perhatian, dan kita tulus pada dia, dia tetap akan memilih kita. Dan dia tahu mengapa dia ada pada kita. Karena mereka adalah semuanya berkat. Yang nakal merupakan berkat supaya kita juga lebih sabar. Supaya kita juga tahu kehidupan lain. Supaya kita juga mau rendah hati. Ada seorang anak yang bandelnya luar biasa di tempat saya. Lalu tiba-tiba kakak-kakaknya yang dulu juga hidup di panti asuhan, itu akhirnya berhasil semua dan berjanji bisa membantu biaya anak ini kalau dia kembali ke ibu. Ya. Dan ini sungguh luar biasa. Perpisahan yang tragis sebetulnya karena anak ini tadinya nggak mau, ya, dan dia di SMP lalu mulai tidak mau sekolah karena merasa dibuang, ditolak oleh panti kami juga, dipaksa untuk kembali. Tapi beberapa saat kemudian dia menjadi orang yang luar biasa. Dia mencintai mama kandungnya, tapi dia tidak melupakan keluarga besar Abbas. Liburan, dia ada bersama kami. Dan benar, rasanya dia menjadi orang yang lain. Kenakalan-kenakalannya hilang semua. Dan saya merasa inilah yang dikatakan rekonsiliasi dengan kehidupan. Saya tidak akan banyak lagi bicara. Ini hanya contoh-contoh. Dan saya akhiri pengalaman ini sampai di sini. Terima kasih.